Sejak dulu manusia menatap langit dengan rasa ingin tahu. Matahari terbit dan tenggelam dengan teratur, bulan berubah bentuk, dan bintang bergerak di kejauhan. Dunia tampak berjalan menurut aturan yang tetap, seolah alam semesta telah memiliki hukumnya sendiri jauh sebelum manusia mencoba memahaminya. Namun satu pertanyaan perlahan muncul. Apakah dunia benar-benar sesederhana yang terlihat? Selama berabad-abad, manusia mencoba menjawabnya dengan keyakinan, cerita, dan filsafat. Banyak hal diterima begitu saja karena dianggap memang sudah seharusnya demikian. Benda jatuh ke bawah, langit bergerak di atas kepala, waktu berjalan seperti biasa, dan dunia terasa pasti. Ketika teleskop diarahkan ke langit, apa yang terlihat ternyata tidak selalu sesuai dengan apa yang dipercaya. Alam mulai menunjukkan bahwa ia tidak tunduk pada dugaan manusia. Seperti ungkapan yang sering dikaitkan dengan Galileo, namun ia bergerak. Sebuah kalimat sederhana yang mewakili perubahan besar, bahwa kenyataan tidak selalu mengikuti apa yang ingin kita percaya. Sejak saat itu, cara manusia memandang dunia mulai berubah. Alam tidak lagi hanya dipandang sebagai sesuatu untuk dikagumi, tetapi juga dipahami. Mengapa benda jatuh? Apa yang membuat planet bergerak? Apakah alam semesta bekerja seperti mesin yang teratur? Atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan perjalanan panjang yang membawa manusia pada penemuan besar, sekaligus kebingungan baru. Karena semakin banyak jawaban yang ditemukan, semakin jelas bahwa dunia ternyata jauh lebih rumit daripada dugaan awal. Disinilah filsafat fisika menjadi menarik. Ia bukan sekedar pembahasan tentang rumus atau teori ilmiah, tetapi tentang cara manusia memahami kenyataan. Tentang usaha panjang untuk menjawab pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Sebenarnya, dunia tempat kita hidup ini bekerja seperti apa? Ketika mendengar kata fisika, banyak orang langsung membayangkan rumus, angka, atau pelajaran sekolah yang terasa rumit. Fisika sering terlihat seperti ilmu tentang hitungan, tentang gaya, energi, kecepatan, dan hukum-hukum yang harus dihafalkan. Padahal jauh sebelum semua persamaan itu ditulis, fisika berawal dari sesuatu yang lebih sederhana, yaitu rasa ingin tahu. Mengapa benda bergerak? Mengapa api naik ke atas? Mengapa langit berubah? Musim berganti, dan alam tampak memiliki keteraturan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sudah muncul sejak manusia mulai mencoba memahami dunia di sekelilingnya. Di masa awal, banyak jawaban lahir dari pengamatan sederhana dan pemikiran filsafat. Alam dianggap memiliki tujuan dan tempatnya masing-masing. Sebuah batu jatuh ke tanah karena dianggap memang ingin kembali ke tempat alaminya. Langit dipandang sempurna, berbeda dari dunia manusia yang berubah dan tidak tetap. Selama berabad-abad, cara berpikir itu cukup untuk menjelaskan kenyataan. Tetapi ada satu masalah. Bagaimana jika keyakinan tidak selalu sesuai dengan kenyataan? Perubahan mulai terjadi ketika manusia tidak lagi puas hanya menerima penjelasan, melainkan mulai mengujinya. Pengamatan menjadi penting. Eksperimen mulai menggantikan dugaan. Dan dunia tidak lagi dipahami hanya lewat pemikiran, tetapi juga melalui bukti. Di titik inilah ilmu pengetahuan modern mulai terbentuk. Seperti yang dikatakan Galileo, ukurlah apa yang dapat kamu ukur, dan buatlah terukur apa yang belum dapat diukur. Kalimat ini menunjukkan perubahan besar dalam cara berpikir manusia, dan alam tidak cukup hanya direnungkan, ia harus diamati. Namun semakin jauh manusia mengamati, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Fisika ternyata tidak hanya menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya ruang? Apakah waktu benar-benar tetap? Mengapa hukum alam tampak begitu teratur? Dan yang paling penting, apakah manusia benar-benar memahami kenyataan? Atau hanya memahami sebagian kecil dari apa yang mampu ditangkap pikirannya? Disinilah fisika bertemu filsafat. Fisika membantu manusia menjelaskan bagaimana alam bekerja. Filsafat membantu manusia mempertanyakan apa arti dari penjelasan itu. Keduanya tidak saling bertentangan. Justru, keduanya berjalan bersama. Satu mencari jawaban, dan yang lain memastikan pertanyaannya tidak berhenti terlalu cepat. Dan dari pencarian itu, muncul satu gagasan besar yang pernah membuat manusia sangat percaya diri. Bahwa mungkin alam semesta bekerja seperti mesin
yang sepenuhnya teratur. Ketika manusia mulai mengamati alam semesta dengan lebih serius, sebuah keyakinan besar perlahan muncul, bahwa dunia ternyata tidak berjalan secara acak, ada pola dan ada keteraturan. Planet bergerak mengikuti lintasannya, musim datang pada waktunya, benda jatuh dengan cara yang bisa diprediksi, dan alam tampak seperti sesuatu yang tunduk pada aturan. Di titik inilah lahir gagasan bahwa semesta mungkin bekerja seperti mesin besar. Salah satu tokoh yang paling kuat membentuk cara pandang ini adalah Isaac Newton. Melalui pemikirannya, gerak benda di bumi dan gerak planet di langit tidak lagi terlihat sebagai dua hal yang berbeda. Hukum yang membuat apel jatuh ternyata juga menjelaskan bagaimana bulan tetap berada di orbitnya. Untuk pertama kalinya, manusia merasa sedang membaca bahasa alam. Jika gerak benda bisa dihitung, maka masa depan tampak dapat diprediksi. Selama penyebabnya diketahui, akibatnya seolah tinggal menunggu waktu. Dunia mulai terlihat seperti jam raksasa. Setiap bagian bergerak karena bagian lainnya, saling terhubung dalam rantai sebab akibat. Pandangan ini melahirkan sesuatu yang disebut determinisme, gagasan bahwa segala sesuatu memiliki penyebab. Dan jika hukum alam diketahui dengan cukup lengkap, maka apa yang akan terjadi sebenarnya bisa diperkirakan. Tidak heran jika manusia mulai sangat percaya diri terhadap ilmu pengetahuan. Ada keyakinan bahwa suatu hari nanti semua misteri akan selesai dijelaskan. Alam semesta hanyalah teka-teki besar yang menunggu untuk dipecahkan. Namun bahkan di tengah keyakinan itu, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Jika segala sesuatu mengikuti hukum yang tetap, lalu bagaimana dengan manusia? Apakah pilihan yang kita buat benar-benar bebas? Ataukah hidup kita, pikiran kita, bahkan keputusan-keputusan kecil yang kita anggap pribadi, sebenarnya hanyalah bagian dari rangkaian sebab akibat yang sudah bergerak sejak lama? Menariknya, Newton sendiri pernah berkata, "Aku dapat menghitung gerak benda-benda langit, tetapi tidak dengan kegilaan manusia." Sebuah pengingat bahwa memahami alam mungkin lebih mudah daripada memahami diri kita sendiri. Dan tepat ketika manusia mulai percaya bahwa dunia akhirnya bisa dijelaskan dengan rapi, fisika mulai menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran lama. Semakin dalam alam diamati, semakin banyak pertanyaan yang justru tidak bisa dijawab oleh cara berpikir klasik. Di akhir abad ke-19, banyak ilmuwan merasa fisika hampir selesai. Hukum gerak sudah dipahami, gravitasi dijelaskan, listrik dan cahaya mulai dimengerti. Dunia terlihat semakin masuk akal, seolah tinggal menunggu waktu sampai semua rahasia alam benar-benar terbuka. Tetapi sejarah sering berubah ketika muncul pertanyaan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa eksperimen mulai menunjukkan hasil yang aneh. Cara benda panas memancarkan cahaya tidak sesuai prediksi. Atom yang seharusnya tidak stabil menurut teori lama, justru tetap ada. Semakin kecil dunia diamati, semakin sulit ia dipahami dengan logika yang selama ini terasa begitu pasti. Di tengah kebingungan itu, muncul seorang fisikawan bernama Max Planck. Awalnya ia hanya mencoba memperbaiki persoalan teknis tentang radiasi panas. Namun tanpa disadari, gagasannya justru membuka pintu menuju revolusi besar. Planck mengusulkan sesuatu yang saat itu terdengar aneh, bahwa energi mungkin tidak mengalir secara terus-menerus, melainkan hadir dalam potongan-potongan kecil. Sebuah ide sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Retakan pertama pada dunia lama mulai terlihat. Tak lama kemudian, perubahan semakin besar. Albert Einstein menunjukkan bahwa waktu ternyata tidak selalu berjalan sama bagi semua orang. Ruang dan waktu yang selama ini dianggap tetap, ternyata bisa berubah tergantung gerak dan gravitasi. Dunia mendadak terasa jauh lebih aneh daripada dugaan sebelumnya. Namun kejutan terbesar datang dari dunia yang sangat kecil. Di tingkat atom dan partikel, kepastian mulai menghilang. Sesuatu bisa tampak seperti partikel sekaligus gelombang. Posisi benda tidak selalu dapat diketahui secara pasti. Dunia yang sebelumnya terasa seperti mesin rapi mulai terlihat jauh lebih rumit. Einstein sendiri sulit menerima gagasan ini. Ia pernah berkata, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Baginya, pasti ada keteraturan yang lebih dalam, sesuatu yang belum dipahami manusia. Tetapi fisika modern justru bergerak ke arah yang berbeda, dan dunia tidak lagi tampak sepenuhnya pasti. Disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Jika pada tingkat paling dasar, kenyataan sendiri tampak tidak pasti, lalu apa sebenarnya yang kita maksud ketika mengatakan sesuatu itu nyata? Selama hidup, kita terbiasa menganggap dunia ini pasti.
Meja ada di depan kita. Langit ada di atas kepala. Batu tetap batu meski tidak sedang dilihat. Kenyataan terasa sederhana. Sesuatu ada karena memang ada. Tetapi fisika modern mulai menggoyahkan keyakinan itu. Ketika ilmuwan mengamati dunia yang sangat kecil, jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata, mereka menemukan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika sehari-hari. Partikel-partikel kecil tidak selalu memiliki posisi yang jelas. Kadang mereka tampak seperti benda, di waktu lain seperti gelombang. Semakin diperhatikan, maka semakin aneh perilakunya. Disinilah muncul nama seperti Niels Bohr dan Werner Heisenberg, dua tokoh yang membantu membentuk cara baru memahami dunia kuantum. Heisenberg menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ada batas dalam apa yang bisa diketahui manusia. Kita tidak bisa mengetahui posisi dan kecepatan sebuah partikel secara sempurna pada saat yang sama. Ini bukan karena alat kita kurang canggih, tetapi karena memang ada batas pada cara alam bekerja. Dunia tiba-tiba tidak lagi terlihat seperti mesin yang sepenuhnya bisa diprediksi. Bohr melangkah lebih jauh. Ia berpendapat bahwa di tingkat paling kecil, kenyataan mungkin tidak sesederhana ada atau tidak ada. Sebuah partikel dapat berada dalam kemungkinan-kemungkinan sampai akhirnya diukur atau diamati. Tentu gagasan ini memicu perdebatan besar. Bagi banyak orang, termasuk Einstein, gagasan tentang kenyataan yang tidak pasti terasa sulit diterima. Bagaimana mungkin sesuatu berubah hanya karena diamati? Bagaimana mungkin alam bekerja dengan kemungkinan, bukan kepastian? Seolah menjawab keberatan itu, Bohr pernah berkata, "Einstein, berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan." Sebuah sindiran halus terhadap keinginan manusia agar alam selalu mengikuti logika yang terasa nyaman bagi kita. Bagian paling menarik dari semua ini bukan hanya soal partikel atau teori rumit, melainkan pertanyaan yang muncul setelahnya. Apakah dunia benar-benar seperti yang kita lihat? Atau selama ini kita hanya memahami kenyataan sejauh kemampuan pikiran manusia menangkapnya? Fisika tidak memberi jawaban yang benar-benar final, tetapi ia memaksa manusia menerima satu kemungkinan yang tidak nyaman, bahwa mungkin realitas jauh lebih aneh daripada intuisi kita. Dan ketika pertanyaan tentang kenyataan mulai terasa semakin sulit dijawab, perhatian perlahan beralih pada sesuatu yang tidak kalah misterius. Siapa sebenarnya yang sedang mengamati semua ini? Setelah fisika mulai mempertanyakan kenyataan, muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Jika dunia ternyata tidak sesederhana yang kita kira, lalu bagaimana dengan manusia yang mencoba memahaminya? Ada sesuatu yang terasa aneh sejak awal. Manusia adalah bagian kecil dari alam semesta. Tubuh kita tersusun dari materi yang sama dengan bintang, planet, dan atom di sekitar kita. Namun dari semua materi itu, muncul sesuatu yang sulit dijelaskan sepenuhnya, yaitu kesadaran. Kemampuan untuk berpikir, bertanya, meragukan, bahkan mencoba memahami alam itu sendiri. Bagaimana mungkin semesta dapat dipahami oleh makhluk kecil yang hidup di salah satu sudutnya? Pertanyaan ini membuat fisika perlahan bersentuhan dengan sesuatu yang lebih filosofis. Karena ketika ilmuwan berbicara tentang pengamatan dalam dunia kuantum, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada apa yang diamati, tetapi juga pada siapa yang mengamati. Apakah pengamat hanya penonton pasif? Ataukah cara manusia mengamati ikut memengaruhi apa yang terlihat? Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab. Banyak ilmuwan berhati-hati agar fisika tidak berubah menjadi spekulasi tanpa batas. Tetapi satu hal menjadi jelas, bahwa manusia bukan pengamat yang sepenuhnya netral. Kita memahami dunia melalui keterbatasan. Mata hanya melihat sebagian kecil spektrum cahaya. Telinga hanya menangkap rentang suara tertentu. Bahkan pikiran bekerja melalui bahasa, konsep, dan pengalaman yang membentuk cara kita memahami kenyataan. Dengan kata lain, manusia tidak melihat dunia apa adanya. Manusia hanya melihat dunia sejauh yang bisa dipahami. Semakin jauh manusia memahami alam, semakin jelas bahwa pencarian ini tidak hanya tentang partikel, energi, atau hukum fisika. Ia juga tentang manusia, tentang bagaimana kita memahami keberadaan, keterbatasan, dan posisi kita di tengah semesta yang begitu luas. Dan dari sana, muncul pertanyaan yang sejak lama tidak pernah benar-benar pergi. Jika alam tampak begitu teratur, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar di baliknya? Semakin jauh manusia memahami alam, muncul pertanyaan yang tidak mudah dihindari. Mengapa semesta tampak begitu teratur? Planet bergerak mengikuti pola. Hukum fisika berlaku dengan konsisten.
Matematika, sesuatu yang lahir dari pikiran manusia, anehnya mampu menjelaskan gerak bintang, perilaku cahaya, hingga struktur materi dengan ketepatan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, keteraturan ini hanya menunjukkan bahwa alam memang bekerja menurut hukum tertentu, tidak lebih dari itu. Namun bagi sebagian lainnya, justru disitulah rasa takjub muncul. Mengapa hukum-hukum itu ada? Mengapa semesta bisa dipahami? Mengapa realitas tidak berjalan sepenuhnya kacau? Pertanyaan semacam ini membuat banyak ilmuwan, termasuk Albert Einstein, memandang hubungan antara sains dan gagasan tentang Tuhan dengan cara yang lebih kompleks daripada sekadar percaya atau tidak percaya. Einstein pernah berkata bahwa ia percaya pada Tuhan Spinoza, yang menyingkapkan diri dalam keteraturan harmonis dari apa yang ada. Bagi Einstein, Tuhan bukan gambaran sosok yang mengatur peristiwa sehari-hari atau mengubah hukum alam sesuka hati, melainkan keteraturan besar yang tampak di balik semesta itu sendiri. Pandangan ini menarik karena tidak mencoba menempatkan sains dan pertanyaan spiritual sebagai musuh. Justru sebaliknya, semakin dalam manusia memahami alam, semakin besar pula rasa kagum terhadap kenyataan bahwa dunia tampak dapat dipahami. Einstein sendiri pernah mengatakan, hal paling tidak dapat dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia dapat dipahami. Namun Einstein bukan satu-satunya. Max Planck, salah satu tokoh penting fisika modern, juga melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak serta-merta menghapus ruang bagi pertanyaan yang lebih dalam. Ia pernah menulis, bagi orang beriman, Tuhan berada di awal. Bagi ilmuwan, Tuhan berada di akhir dari semua pertimbangan. Tentu kalimat seperti ini tidak berarti fisika membuktikan keberadaan Tuhan, dan banyak ilmuwan memilih untuk tidak membawa pertanyaan metafisik ke dalam wilayah sains sama sekali. Karena sains memiliki batas yang jelas, ia bekerja melalui pengamatan, eksperimen, dan bukti. Sains sangat baik menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi tidak selalu mampu menjawab mengapa sesuatu ada sejak awal. Mengapa hukum alam seperti ini dan bukan yang lain? Mengapa ada keteraturan? Mengapa ada sesuatu bukan tidak ada apa-apa? Di titik inilah fisika berubah menjadi refleksi. Bukan karena ilmu pengetahuan berhenti bekerja, tetapi karena manusia mulai sadar bahwa memahami kenyataan tidak selalu berarti menghapus misteri. Kadang semakin banyak yang dipahami, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Dan mungkin pertanyaan paling sulit bukan tentang bagaimana semesta bekerja, melainkan apa yang manusia lakukan dengan pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan membawa manusia jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan. Penyakit mulai dipahami, jarak terasa semakin dekat, komunikasi berubah, dan dunia yang dulu penuh misteri perlahan bisa dijelaskan. Untuk waktu yang lama, muncul keyakinan bahwa semakin maju ilmu pengetahuan, semakin baik pula masa depan manusia. Dan memang, dalam banyak hal, itu benar. Namun abad modern memperlihatkan sisi lain yang lebih rumit. Semakin besar pengetahuan, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki manusia. Pertanyaannya kemudian berubah. Apakah manusia cukup bijak untuk menggunakannya? Fisika memberi contoh yang paling jelas. Ketika manusia berhasil memahami struktur atom, lahirlah kemungkinan baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Energi yang tersimpan di dalam materi ternyata begitu besar. Pengetahuan yang awalnya lahir dari rasa ingin tahu, berubah menjadi sesuatu yang bisa menentukan masa depan peradaban. Di tengah perubahan itu, muncul nama Julius Robert Oppenheimer, salah satu tokoh yang terlibat dalam pengembangan bom atom. Ledakan pertama senjata nuklir menjadi momen yang sulit dilupakan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama kalinya, manusia tidak hanya memahami sebagian hukum alam. Manusia juga mampu menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa waktu setelah menyaksikan uji coba tersebut, Oppenheimer mengingat sebuah kalimat dari teks kuno India yang kemudian terkenal. "Kini aku menjadi maut, penghancur dunia." Kalimat itu sering dikenang bukan hanya karena dramatis, tetapi karena menggambarkan kegelisahan moral seorang ilmuwan. Karena sejak saat itu, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah kemampuan untuk melakukan sesuatu berarti manusia seharusnya melakukannya? Fisika dapat menjelaskan bagaimana energi dilepaskan dari atom, tetapi fisika tidak bisa menentukan bagaimana energi itu digunakan. Sains mampu memberi pengetahuan, tetapi tidak otomatis memberi arah. Dan disinilah keterbatasan ilmu pengetahuan mulai terlihat dengan jelas. Sains sangat kuat menjelaskan bagaimana dunia bekerja, bagaimana cahaya bergerak, bagaimana tubuh tersusun.
bagaimana bintang lahir dan mati. Tetapi ketika pertanyaannya berubah menjadi, apa yang benar? Bagaimana manusia seharusnya hidup? Apa tujuan dari semua ini? Jawaban tidak lagi sesederhana eksperimen laboratorium. Mungkin karena itulah, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin penting pula pertanyaan tentang tanggung jawab, makna, dan kebijaksanaan. Sebab memahami alam ternyata tidak otomatis membuat manusia memahami dirinya sendiri. Dan setelah berabad-abad pencarian, manusia perlahan sampai pada kesadaran yang tidak terduga. Mungkin tujuan terbesar ilmu pengetahuan bukan memberi semua jawaban, melainkan membantu kita memahami seberapa banyak hal yang masih belum kita mengerti. Setelah perjalanan panjang memahami alam, manusia sampai pada sebuah kesadaran yang menarik, bahwa semakin banyak yang diketahui, semakin banyak juga yang belum dipahami. Dulu manusia memandang semesta sebagai sesuatu yang tetap dan sederhana. Lalu datang masa ketika alam terlihat seperti mesin besar yang bekerja dengan kepastian. Namun fisika modern menunjukkan bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Waktu ternyata tidak selalu tetap, materi tidak sesolid yang dibayangkan. Bahkan pada tingkat paling dasar, kepastian bisa berubah menjadi kemungkinan. Tetapi mungkin pelajaran terbesar dari perjalanan ini bukan tentang teori atau persamaan, melainkan tentang cara melihat dunia. Filsafat fisika mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bukan kumpulan jawaban final. Ia adalah proses memahami kenyataan, sambil menerima bahwa pemahaman manusia selalu terbatas. Setiap teori menjelaskan sesuatu, tetapi juga membuka pertanyaan baru. Di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap sama, yaitu rasa ingin tahu manusia. Kita membangun teleskop untuk melihat lebih jauh ke luar angkasa, tetapi pada saat yang sama sedang mencoba memahami posisi kita sendiri di dalam semesta. Kita mempelajari atom untuk mengetahui bagaimana materi bekerja, tetapi akhirnya bertanya tentang makna keberadaan itu sendiri. Barangkali karena itulah ilmuwan besar sering terdengar rendah hati di hadapan alam. Isaac Newton pernah berkata, "Aku tidak tahu bagaimana dunia melihatku, tetapi bagiku, aku hanyalah seorang anak kecil yang bermain di tepi pantai. Sesekali menemukan kerikil yang lebih halus atau cangkang yang lebih indah, sementara samudera besar kebenaran masih terbentang di hadapanku." Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menggambarkan sesuatu yang penting, bahwa semakin jauh pencarian berlangsung, semakin besar pula kesadaran tentang luasnya hal yang belum diketahui. Mungkin tujuan memahami alam bukan untuk menaklukkannya sepenuhnya, melainkan untuk belajar melihat dunia dengan lebih jernih, lebih rendah hati, dan lebih terbuka terhadap kenyataan bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang cepat atau sederhana. Dan di titik itu, fisika kembali bertemu dengan filsafat, bukan sebagai usaha untuk mengakhiri pertanyaan, tetapi untuk menjaga pertanyaan tetap hidup. Jika ada satu hal yang terus mengikuti manusia sejak awal sejarah, mungkin itu adalah rasa ingin tahu. Kita melihat langit dan bertanya apa yang ada di sana. Kita melihat gerak benda dan bertanya mengapa semuanya terjadi. Kita mencoba memahami waktu, ruang, materi, bahkan diri kita sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lahirlah ilmu pengetahuan, filsafat, dan perjalanan panjang untuk memahami kenyataan. Namun ada hal menarik yang perlahan disadari manusia. Setiap jawaban hampir selalu melahirkan pertanyaan baru. Ketika manusia memahami gerak planet, muncul pertanyaan tentang asal-usul semesta. Ketika atom berhasil dipahami, muncul pertanyaan tentang hakikat realitas. Ketika ilmu berkembang semakin jauh, manusia justru kembali bertanya tentang makna, tanggung jawab, dan posisi dirinya di tengah alam yang begitu luas. Barangkali memang tidak semua misteri akan selesai dijelaskan, dan mungkin itu bukan kegagalan, karena pencarian manusia tidak pernah hanya soal menemukan jawaban akhir, melainkan tentang belajar memahami sedikit demi sedikit, sambil menerima bahwa sebagian hal mungkin akan tetap melampaui pemahaman kita. Albert Einstein pernah berkata, "Hal terindah yang bisa kita alami adalah rasa takjub. Ia adalah sumber dari seni dan sains sejati." Mungkin disitulah inti dari semua perjalanan ini. Bukan pada keyakinan bahwa suatu hari manusia akan mengetahui segalanya, tetapi pada kemampuan untuk tetap bertanya, tetap belajar, dan tetap merasa kagum. Karena pada akhirnya, manusia mungkin bukan makhluk yang memiliki semua jawaban. Kita adalah makhluk yang terus mencari.